Bukakan, makanya tadi ayat itu saja kita disuruh belajar oleh Tuhan bahwa aku sudah menciptakan alam raya seisinya itu secara pasti. Kalau kamu tidak mengerti dengan hukum-hukum alam raya, pasti kamu akan binasa. Digelontor dengan ini tadi. Ya alhamdulillah kita sekarang itu bisa mengenal hukum alam raya karena ada perangkat baru yang muncul, yaitu namanya sains. Alhamdulillah. Zaman Nabi Muhammad kan belum ada sains. Zaman Isa masih apalagi, ya belum ada sains. Nah, sehingga dengan adanya sains itu kita bisa melihat kenapa angin bergerak, ya, kenapa daun itu gugur. Ternyata klop dengan ini. Itu yang disebut ketetapan Tuhan. Kekeliruan kita dan mayoritas umat Islam itu sering sekali menjadikan kitab suci itu adalah referensi peribadatan ritual biasa. Itu kitab suci. Quran tentang sholat, tentang haji, ya, apalagi itu zakat dan sebagainya. Bahkan tidak didetilkan itu di dalam implementasi oleh Nabi. Tapi hampir di pojokan seluruh orang itu disuruh hanya berada di dalam koridor itu. Yang lain ini lebih banyak daripada itu. Yang tidak dibaca, tidak dipelajari. Nah ini adalah merupakan sumber pengetahuan. Kalau di dalam falsafat ilmu pengetahuan saya tadi itu berikan jawaban terhadap persoalan hidup dan memberi informasi tentang pengetahuan modern ke depan. Al-Quran ini bukan ke belakang, tapi informasi dari belakang ke depan. Masalahnya adalah karena umat Islam dalam metodologi belajar tentang isi Al-Quran itu dan tidak tahu bagaimana metode belajarnya saja sudah salah, apalagi metode mendidiknya. Metode itu begini. Kalau kita mau ngambil air di dalam sumur, kan metodenya ditimba ya, maka dia akan dapat air. Orang Islam tidak. Sudah Pak saya timba, tapi timbanya dibocorin. Timba bocor namanya, dapat air. Salah satu diantaranya, peringatannya, bacalah apa yang aku turunkan. Dibaca. Bahkan lagunya, bahkan diperlombakan. Oleh Depak kan diperlombakan ya. Kitab suci diperlombakan. Akhirnya jadi apa? Jadi piala. Ya, tontonan, harusnya jadi tuntunan. Betul dibaca, betul dia menimba, tapi embernya bocor. Begitu diangkat, dia tidak dapat apa-apa. Arum itu, saya kalau saya lemparkan ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dibaca, paham? Ya ini kan memerlukan perenungan, ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini punishment atau peringatan? Peringatan. Kalau dalam bahasa epidemiologi, early warning system, peringatan dini. Kalau kamu memanage negeri itu salah, berbenturan dengan hukum-hukum yang sudah fix dari sisiku, pasti terjadi kehancuran. Kalau kamu memana perputaran yang namanya materi, duit itu hanya pada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang yang bermodal besar, pasti akan terjadi kehancuran sistem sosial. Salah satu diantaranya munculnya patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Kriminalitas itu patologi sosial. Prostitusi, patologi sosial. Juru parkir, itu patologi sosial. Isi daripada kitab suci itu. Memberi jawaban kepada persoalan hidup dan memberi informasi kepada pengetahuan modern. Referensi. Tidak mungkin ini tabrakan dengan rasio orang. Tidak mungkin. Karena apa? Karena sunatullah tadi. Agama ini bukan paksaan. Ini sunatullah. Dia harus masuk melalui pintu namanya penetrasi hati. Tahu penetrasi hati? Pelan-pelan. Nah, dalam bahasa Inggris disebut gradual. Bertahap. Itu sunatullah.
Sekarang yang terjadi dalam masyarakat tidak akan digelontorkan. Ya iso, bertahap. Metode pendidikannya salah, pengajarannya salah. Dalam menggali sumber pengetahuan yang ada di sini, yaitu melalui hafalan, bacaan. Disuruh dihafal, disuruh dibaca. Begitu hafalan bacaan, pengetahuannya larinya pada hukum-hukum final. Ini haram, ini halal, ini makruh. Itu yang terjadi. Padahal isi Al-Quran itu bukan fikih dalam pengertian yang sempit, tapi pengertian yang luas. Tadi dilarikan ke situ semua. Seakan-akan Quran ini sudah final. Kalau sudah final, tidak bisa dikembangkan kayak demikian. Dia tidak akan bisa menjawab kemajuan zaman. Nah, itu yang menyebabkan kemudian rigid Quran itu. Rigid, orang Islam itu jadi kaku dalam keadaan hidup. Harusnya tidak. Yang dibaca itu akan datang kerusakan di darat, di lautan akibat larikan kepada fikih. Fikih apa itu? Nah, kalau dia masih tetap menggunakan istilah fikih, maka harus dikembangkan fikihnya. Itu namanya fikih lingkungan, paham? Maka dia harus mengerti hukum tentang hukuman lingkungan. Umat Islam tidak memahami dengan benar mengenai sunatullah, hukum alam dan hukum sosial yang ada di sekitarnya. Hubungan atau koneksitas dengan isi Al-Quran. Ini yang berat. Jadi antara Al-Quran dengan alam raya ini seakan-akan tidak ada hubung. Padahal sudah saya nyatakan, ini perkataan Tuhan, alam raya perbuatan Allah. Ya, kalau belajar tentang agama ya di masjid. Ini juga pada agama yang lain juga begitu. Yang non-muslim misalnya Nasrani, Yahudi dan sebagainya ya. Karena sama-sama punya kitab suci kan. Itu tadi. Kalau Anda menjabarkan kitab suci itu hanya di gereja, di sinagog dan sebagainya, tidak bisa mengkoneksitaskan kepada alam raya ini saja, maka Anda termasuk salah di dalam menghormati kitab sucinya. Mari kita perbaiki. Kalau umat Nasrani, umat Islam, umat Yahudi itu kembali kepada kitab suci yang benar, hidup enak, damai. Tidak perlu kalau Natalan kemudian dijaga ansor itu gereja ya. Yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar itu adalah orang yang termarginal oleh sistem fikih. Ini saya beritahu. Ya, ini supaya negara ini paham. Ini bahaya, diterus-teruskan bahaya kalau tidak diperbaiki. Mereka tidak memahami hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang ada di sekitarnya. Tidak tahu kenapa ada pencopet. Oh, ada pencopet penjahat. Kalau penjahat maka hukumnya adalah kalau dia mabuk dera. Kalau mencopet mungkin putus tangan, kan begitu ya. Fikih dimasukkan. Dia tidak pernah berpikir kenapa pencopet, penjahat atau pemabuk kemudian meledak di dalam sebuah di dalam satu sosial, berarti ada ketimpangan dalam sistem sosial. Ininya yang harus diperbaiki, bukan pada punishmentnya. Oh, itu yang berat. Rasanya mau naboi saja loh. Tidak, danani masyarakat ini. Maka belajar tentang hukum-hukum sosial. Sehingga mereka itu tidak paham hubungan kenapa meledak pencopet, kenapa meledak tukang parkir di pinggir jalan. Kan itu ya. Tidak ada koneksitasnya dengan isi Al-Quran dan sebagainya. Tidak tahu, tidak paham. Satu contoh lagi. Surat 45 ayat ke-12. Padahal ayat tentang lautan banyak. Itu tadi memberi edifikasi sebetulnya. Allah yang menundukkan lautan. Harusnya yang dipelajarin apa yang dinamakan menunduk. Bagaimana hukum-hukum menundukkan? Kenapa laut itu bisa tunduk pada manusia? Sehingga Anda bisa berjalan di atas laut. Bukan berjalan kaki. Tapi bisa digunakan lautan yang bergelombang itu tadi. Umat Islam hanya dibaca saja. Dilakukan. Diperlombakan tentang itu. Allah maha hebat menundukkan lautan. Sampai di situ. Sementara orang barat lain. Hukum-hukum oceanografi, hukum-hukum hidrologi dipelajarin. Akhirnya mereka bisa membuat kapal pesiar yang indah. Yang berpesiar mereka bisa main pingpong di tengah lautan, futsal di tengah lautan. Sementara kita tetap membaca Quran di masjid atau tempat orang kematian.